Tiba-tiba kulihat sekelebat bayangan hitam hampir mengenai kepalaku. Aku pun segera merunduk. Penasaran bercampur takut. Setelah kuperlihatkan dengan seksama, rupanya bayangan itu hanya bayangan kelelawar pemakan buah yang sedang melintas. Srek, srek, srek. Sekilas, ku dengar suara langkah kaki yang diseret perlahan. Belum sempat ku berbalik, sesuatu membekap mulutku kuat. Aku sempat berontak, tapi begitu ia mengusung sebuah parang panjang, nyaliku berubah ciut. Aku hanya bisa pasrah ketika sosok itu menyeret paksa tubuhku. Dalam keremangan malam, dengan sedikit sinar bulan sabit karena tertutup mendung, samar-samar kulihat tangan seseorang yang berotot dan sangat kekar. Tenaganya pun kuat. Mudah saja ketika ia membawaku masuk lebih ke dalam hutan yang tak jauh dari rumah Arini. Namun, ada yang aneh dengan tangan itu. Hatiku seketika teringat pada seseorang, tapi lupa siapa. Ia membawaku ke sebuah gubuk yang nampak kokoh. Buk! Au! Aku merintih ketika sosok itu dengan kasar melemparku ke atas tumpukan jerami. Dengan tertatih, aku berusaha bangkit dan berbalik. Ayah, ucapku begitu melihat sosok itu yang tak lain adalah ayah Arini. Shh, tutup mulutmu. Kalau kau tak ingin mati, nak, perintah ayah sambil berdecak pinggang. Iya ya. Jadi, sejak kapan kau tahu Arini dan ibunya itu kuyang? Tanyanya dengan mimik serius, menatap dengan sangat tajam. Aku tertunduk sesaat, menghela nafas panjang. Bingung dan takut bercampur aduk. Sejak kemarin ya, jawabku lirih. Kalau begitu, apa kau masih mau bersamanya? Kata ayah kemudian. Aku tak sanggup bersama dengannya ya, aku takut. Ucapku jujur. Berarti nyawamu akan dalam bahaya, seru ayah. Maksud ayah apa? Semakin ayah irit berbicara, aku semakin takut. Kuyang itu sebenarnya manusia biasa. Dia bukan hantu. Dia hanya memiliki ilmu hitam yang mengharuskan ia makan darah bayi. Itu saja. Kalau di keluarga kami sudah tahu dan bisa nerima. Tujuan ilmu itu agar kau lebih mencintai Arini dan tidak berselingkuh. Itu saja. Dan dia tak akan mencelakaimu. Dia sangat mencintaimu. Jelas ayah lagi. Apapun alasannya, ya, aku tak mungkin hidup bersama makhluk mengerikan seperti itu seumur hidup. Makhluk yang tiba-tiba tinggal kepala dan terbang. Jawabku sembari bergidik ngeri. Ya, aku tak mungkin memaksamu. Bagaimanapun, kau tak sama denganku yang memilih hidup bersama istri yang menjadi kuyang. Jawab ayah pasrah. Jadi, aku harus bagaimana ya? Tolong aku ya. Kataku mengiba. Begini, cepat kau bawa kayu ini dan juga bawang merah ini, saut ayah seraya menyerahkan sebuah kayu berukuran sejari kelingking orang dewasa dan bawang merah. Aku menerimanya dengan kening yang mengkerut, bingung. Jangan banyak tanya, ini penangkal kuyang. Dia tidak akan bisa mencelakaimu. Jelas ayah kemudian. Ia lalu memelukku erat. Usapan tangannya lembut menyentuh punggungku. Terima kasih ayah, ucapku lirih. Air mata sempat mengalir tanpa bisa kutahan. Perih memikirkan nasib rumah tanggaku. Maafkan ayah, nak. Sebenarnya ayah sangat menyayangimu. Bagiku, kamu menantu yang ayah idam-idamkan. Itulah mengapa ayah merahasiakan jati diri Arini. Sesal ayah. Sekarang, pergilah sebelum fajar tiba. Biasanya, saat seperti itu, Arini dan ibunya pulang. Lanjut ayah lagi. Aku mengangguk pelan dan berkata, baik ayah, terima kasih banyak untuk kebaikan ayah. Jawabku tulus. Kami pun beranjak dari gubuk bersama dan melangkah dengan cepat sembari memburu waktu.
karena hari mulai menginjak waktu tengah malam lebih. Kami melangkah beriringan. Ayah menggandeng tanganku erat, seolah inilah gandengan terakhir untukku. Ya, ayah hari ini memang tak banyak bicara, namun aku tahu ia sangat menyayangiku. Kami menyusuri semak yang dipenuhi ilalang. Sinar bulan berpendar menjadi penerangan kami di malam yang gelap dan dalam keadaan sunyi di sekitar. Akhirnya kami tiba di halaman rumah Arini. Sial bagi kami, belum sempat beranjak masuk ke dalam mobil yang terparkir. Kepala melayang itu terbang rendah ke arah kami dengan sinar merah yang menyala kedap-kedip. Kepala dengan usus teburai dan organ dalam itu kini menghadang jalanku dan ayah. Mereka menyeringai sangat mengerikan, membuat langkahku terhenti seketika. Hentikan, Arini, bentak ayah. Arini dan ibunya yang kini tinggal kepala terbang beserta jaruan itu tetap mendekat dan menghembuskan udara ke arah ayah. Ayah yang semula marah tiba-tiba jatuh dan tertidur. Bruk. Pria parubaya itu jatuh di atas tanah yang ditumbuhi rumputan liar. Tubuh gemetar hebat, takut yang luar biasa. Dalam kekalutan doa sempat kepanjatan. Tapi sayangnya dua kuyang itu hanya nyengir seolah mengejek diriku. Percuma bang, kau tak akan bisa mengusirku karena aku bukan hantu. Hehehe, usapnya dengan melihatku tajam. Ia semakin mendekat. Jarak kami mungkin hanya sekitar 10 meter. Bau anyir darah mulai tercium menyengat hidung. Aku berangsur mundur. Terima saja keadaanku. Aku tak akan mencelakaimu. Aku sungguh mencintaimu. Pintanya mengiba. Aku tetap diam terpaku. Walaupun aku sangat mencintai Arini, tapi tetap saja yang kulihat di hadapanku ini adalah sosok hantu. Dan aku tak ingin hidup bersama hantu. Maaf Arini, sepertinya jodoh kita sampai di sini. Izinkan aku pergi. Ucapku lirih mengharap belas kasih Arini. Tidak, jika kau tak ingin bersamaku, maka kau harus mati dan menjadi satapanku. Tokik Arini membuat bulu kuduku merinding. Arini hampir saja menghembuskan udara yang akan membuatku tertidur, sama seperti ayahnya tadi. Namun dengan sigap, tanganku meremas bawang merah dan ia berangsur menjauh. Aku tak menyanyiakan waktu dengan percuma. Segala berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju mobil yang terparkir di halaman. Kepala Arini dan ibunya terbang melesat mengejarku. Jarak mereka sekitar 30 meter di belakangku. Mata Arini dan ibunya merah, menahan marah. Tolong, ada kuyang. Siapapun tolong, aku. Teriakku histeris. Jarak antara aku dan mobil cukup dekat, tapi rasanya sangat jauh. Aku sudah sangat letih berlari. Arini yang sudah berubah menjadi kuyang, melesat kian mendekat. Jarak kami mungkin hanya tinggal 15 meter lagi. Rasa takut bukan kepalang. Tak bisa kubayangkan jika aku tertangkap. Dasar sial, makiku dalam hati. Bisa-bisanya dalam keadaan genting begini, kakiku menyandung batu hingga tubuhku terjerembab di tanah yang bercampur lumpur. Belum sempat berdiri, di hadapanku Arini terbang mengambang menatapku. Ibunya tak lagi mau mengikutiku. Nampak jelas wajah Arini yang pucat dengan mata merah yang menyorot tajam. Ia mengeram marah, darahnya menetes, sedangkan usus yang terburai itu hampir menyentuh tanah. Dia kemudian membuka mulutnya pelan. Bus. Kurasakan angin dingin menerpa wajahku. Seketika aku merasakan kantuk yang teramat sangat. Mataku tiba-tiba buram. Dikala kesempatan untuk hidup yang semakin menipis. Tiba-tiba teringat pada pesan ayah. Aku masih menyimpan sebuah kayu yang ayah bilang penangkal kuyang. Dalam keadaan lemah tak berdaya, tanganku merogoh saku celana. Nampaknya keberuntungan masih berpihak kepadaku. Kayu itu masih ada dan tersimpan di sana. Tanpa membuang waktu, segera ku ambil kayu itu. Seukuran jari orang dewasa itu secepat yang aku bisa dan ku arahkan tepat di muka Arini yang berjarak semeter dari tempatku duduk.
Ah, buk. Arini seketika terpekik dan jatuh ke tanah. Ia mengerang kesakitan. Wajahnya mengiba meminta pertolongan. Ibunya pun melesat mendekat dengan kepala yang masih melayang di udara. Ia pun sama seperti Arini. Begitu melihat kayu yang kubawa jatuh dan menggelepar. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari secepat kilat menuju mobil. Walaupun kaki sempat terseok karena takut wanita jadi-jadian itu segera sadar dan mengikutiku kembali. Situasi semakin genting tatkala aku sudah sampai dan masuk di dalam mobil. Namun ternyata kunci mobil ketinggalan di dalam rumah. Aku semakin kalut dan tak berdaya untuk keluar dari mobil. Aku tak mungkin mengingat wanita itu kembali bangkit dan terbang mendekati mobil dengan wajah yang menyeringai mengejek. Aku tak punya pilihan lain selain berperang dengannya. Aku tahu itu. Nyawaku tak akan selamat jika ia masih hidup. Kemanapun aku pergi, pasti ia akan mencariku. Malam yang semula gelap perlahan menampakkan bias. Sinar pertanda hari semakin pagi. Arini yang sempat semula mendekat ke mobil, kemudian berbalik dan melesat pergi mencari tubuhnya kembali. Aku yang sangat kelelahan tertidur di dalam mobil. Entah apa yang akan terjadi esok hari. Aku sudah tak peduli. Jiwaku rasanya hampa, tak ada semangat lagi.